Setiap zaman melahirkan generasinya sendiri, membawa serta warna, dinamika, dan denyut kehidupan yang khas. Seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti, generasi demi generasi datang silih berganti, dipahat oleh peristiwa, dibentuk oleh teknologi, dan diarahkan oleh perubahan sosial serta budaya yang melingkupinya. Mereka tumbuh dalam dunia yang berbeda-beda. Ada yang dibesarkan dalam kesunyian masa pasca perang, ada pula yang lahir di tengah riuhnya revolusi digital dan media sosial. Mengenal karakter dan cara pandang tiap generasi bukanlah sekadar membedah perbedaan usia. Lebih dari itu, ini adalah upaya memahami mengapa mereka berpikir dan bertindak dengan cara yang khas. Saat kita menyelami ciri-ciri setiap generasi, dari mereka yang disebut silent generation hingga anak-anak kecil masa kini yang tergolong generasi alpha, kita bukan hanya membuka jendela ke masa lalu dan masa depan, tetapi juga membangun jembatan pemahaman yang kokoh di masa kini. Generasi silent lahir tahun 1928 hingga 1945. Generasi silent merupakan kelompok yang tumbuh dalam konteks sejarah yang penuh tekanan, meliputi krisis ekonomi global, depresi besar, Perang Dunia Kedua, serta masa penjajahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Lingkungan sosial politik yang represif membentuk karakteristik mereka sebagai individu yang disiplin, patuh terhadap otoritas, serta menjunjung tinggi adat dan tata krama. Secara ekonomi, generasi ini dikenal sangat hemat dan berhati-hati dalam mengelola keuangan. Mereka lebih memilih menabung daripada berutang dan mengutamakan kestabilan ekonomi keluarga. Dalam dunia kerja, mereka cenderung bekerja di balik layar dan tidak mencari sorotan, karena menganggap keamanan dan stabilitas lebih penting daripada ambisi atau pengakuan publik. Gaya komunikasi generasi ini bersifat formal dan penuh sopan santun. Media komunikasi yang dominan adalah tatap muka dan surat menyurat. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang belum mengenal teknologi digital. Televisi pun baru hadir ketika mereka memasuki usia dewasa. Akibatnya, keterlibatan mereka dalam teknologi modern relatif rendah. Nilai-nilai utama yang dipegang generasi ini adalah kesederhanaan, tanggung jawab, dan loyalitas. Mereka menjadi representasi dari generasi yang membangun fondasi masyarakat pasca perang dengan etos kerja dan dedikasi tinggi, meskipun seringkali tanpa penghargaan yang setimpal. Generasi Baby Boomer, lahir tahun 1946 hingga 1964. Generasi Baby Boomer lahir pada masa pasca Perang Dunia Kedua, ketika berbagai negara termasuk Indonesia mulai mengalami pemulihan ekonomi dan proses pembangunan nasional. Mereka tumbuh dalam suasana optimisme dan ekspansi populasi yang pesat. Karakteristik utama generasi ini adalah etos kerja yang tinggi, semangat kompetitif, serta loyalitas terhadap institusi. Mereka cenderung menetap dalam satu pekerjaan untuk jangka panjang dan sering menempati posisi kepemimpinan di berbagai sektor. Secara nilai, generasi ini menjunjung tinggi solidaritas keluarga dan mengaitkan harga diri dengan prestasi kerja serta status sosial. Pekerjaan dianggap sebagai bagian integral dari identitas pribadi. Dalam hal komunikasi, mereka lebih menyukai interaksi langsung atau melalui telepon. Adaptasi terhadap media digital umumnya berlangsung lambat, meskipun sebagian mulai memanfaatkan teknologi seperti telepon pintar dan media sosial. Hubungan generasi ini dengan teknologi bersifat terbatas. Mereka tidak tumbuh bersama teknologi digital, sehingga keterampilan digital mereka sering dianggap minim sih, meskipun ada kecenderungan belajar secara bertahap pada masa pensiun. Generasi X, lahir tahun 1965 hingga 1980. Generasi X lahir di tengah transisi sosial dan ekonomi global, termasuk naik turunnya stabilitas politik serta pertumbuhan teknologi awal. Di Indonesia, mereka mengalami masa Orde Baru dengan penekanan pada stabilitas dan pembangunan terpusat. Karakteristik utama generasi ini adalah kemandirian, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Mereka tumbuh dalam situasi di mana kedua orang tua bekerja, sehingga terbiasa mandiri sejak usia dini. Dalam dunia kerja, generasi ini dikenal pragmatis, tidak terlalu loyal pada satu institusi, dan mulai memperkenalkan konsep keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Mereka menghargai hasil kerja nyata dan efisiensi dalam menyelesaikan tugas. Gaya komunikasi generasi ini bersifat campuran, masih nyaman dengan tatap muka dan telepon, tetapi mulai terbiasa dengan surat elektronik dan pesan singkat.
Mereka menjadi jembatan antara generasi analog dan digital. Hubungan mereka dengan teknologi cukup adaptif. Meski tidak tumbuh bersama internet, mereka menjadi pengguna awal komputer pribadi dan menyambut kehadiran teknologi digital dalam kehidupan profesional maupun pribadi. Generasi milenial lahir tahun 1981 hingga tahun 1996. Generasi milenial lahir dan tumbuh seiring dengan percepatan globalisasi, kemajuan teknologi digital, serta transformasi nilai-nilai sosial yang lebih terbuka. Di Indonesia, generasi ini mengalami masa reformasi, perubahan sistem politik, dan perkembangan pesat internet serta media sosial. Ciri khas generasi ini meliputi kreativitas, keterbukaan terhadap perubahan, serta semangat kolaboratif. Mereka cenderung menghargai fleksibilitas dalam bekerja, mengutamakan pengalaman, dan memiliki orientasi kuat pada makna serta tujuan hidup. Dalam lingkungan kerja, generasi milenial mencari keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Mereka tidak ragu berpindah pekerjaan jika nilai dan budaya institusi tidak sejalan dengan prinsip pribadi. Gaya komunikasi mereka sangat bergantung pada media digital. Pesan instan, surat elektronik, dan media sosial menjadi sarana utama dalam berinteraksi. Kecepatan dan kepraktisan sangat diutamakan dalam penyampaian pesan. Hubungan dengan teknologi sangat kuat. Generasi ini merupakan pengguna aktif sejak usia remaja, akrab dengan perangkat digital, dan menjadi pendorong utainya ekonomi berbasis teknologi. Generasi Z lahir tahun 1997 hingga tahun 2012. Generasi Z merupakan generasi pertama yang lahir sepenuhnya dalam era digital. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang serba terhubung, cepat, dan dinamis, ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan media sosial. Di Indonesia, generasi ini menyaksikan perkembangan demokrasi digital dan mobilitas sosial yang tinggi. Karakteristik mereka mencakup adaptasi tinggi terhadap teknologi, berpikir kritis, serta kecenderungan untuk mengekspresikan diri secara bebas di ruang digital. Mereka memiliki perhatian tinggi terhadap isu sosial, keberagaman, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks pekerjaan, generasi ini cenderung mencari fleksibilitas, inklusivitas, dan kesempatan pengembangan diri. Mereka lebih suka lingkungan kerja yang terbuka, menghargai transparansi, dan berbasis nilai. Gaya komunikasi generasi ini bersifat cepat dan visual. Mereka lebih memilih pesan singkat, emoji, video pendek, serta konten interaktif sebagai media utama dalam berkomunikasi. Hubungan mereka dengan teknologi sangat erat, bahkan menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Generasi ini diprediksi akan menjadi generasi paling terdidik, paling melek teknologi, dan paling cepat beradaptasi dengan perubahan global. Generasi Alpha, lahir tahun 2013 dan sesudahnya. Generasi Alpha adalah generasi yang lahir dalam era penuh teknologi canggih, di mana mereka terbiasa dengan perangkat digital dan media interaktif sejak usia dini. Mereka tumbuh dalam ekosistem teknologi yang meliputi kecerdasan buatan, Internet of Things, dan realitas virtual yang memberikan pengaruh besar terhadap cara mereka belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan dunia. Karakteristik utama generasi ini meliputi ketergantungan pada teknologi, kemampuan beradaptasi cepat dengan alat digital, serta kecenderungan untuk menginginkan pengalaman yang personal dan serba instan. Generasi Alpha juga menunjukkan kemampuan tinggi dalam mengakses informasi dan menyelesaikan tugas secara mandiri melalui media digital. Dalam hal komunikasi, mereka lebih memilih media visual dan interaktif, seperti video, gambar, dan suara, dibandingkan dengan teks panjang. Mereka terbiasa dengan komunikasi real-time dan mengutamakan akses yang cepat dan mudah ke berbagai platform digital. Dengan hubungan yang sangat erat dengan teknologi, generasi ini diperkirakan akan menjadi generasi yang paling terdidik, paling melek teknologi, dan paling cepat beradaptasi dengan perubahan global. Setiap generasi adalah kepingan mozaik dari satu gambar besar yang bernama umat manusia. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dirayakan. Sebab dari perbedaan itulah kita belajar, saling melengkapi, dan terus tumbuh sebagai masyarakat yang utuh. Generasi silent mengajarkan tentang ketabahan dalam kesunyian. Baby boomer datang membawa gelora kerja keras dan optimisme. Generasi X dengan segala keterbatasannya menjadi jembatan perubahan yang tangguh. Lalu muncullah para milenial yang penuh semangat, kreatif, dan kritis. Disusul oleh generasi Z yang tak ragu menantang arus demi membawa perubahan. Dan kini, kita menyambut generasi Alpha.
anak-anak masa depan yang lahir dalam pelukan teknologi dan konektivitas global. Dengan memahami mereka, kita tidak hanya menjadi saksi perubahan, tetapi juga menjadi pelaku sejarah yang mampu merangkai perbedaan menjadi harmoni. Inilah saatnya kita bergandengan tangan, melintasi batas usia, menembus sekat zaman, dan melangkah bersama membangun masa depan yang lebih manusiawi, toleran, dan bermakna.